Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pungki Sasando. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan konten tutorial bagaimana cara membuat sayap dari gabus dekorasi. Jadi kemarin kan ada teman-teman itu yang penasaran, Mas, mau bikinkan tutorial atau cara bikin sayap itu bagaimana, pakai alatnya itu hardware. Pada kesempatan kali ini akan saya jawab semuanya. Jadi bagaimana cara saya membuat itu akan saya videokan. Nanti tolong teman-teman untuk bantu saya untuk di like, komen, share, dan di subscribe ya, agar terus mendukung channel saya itu terus berkembang khususnya di dunia aeromodeling. Oke, ini adalah sampelnya, sampel yang udah tak bentuk dari hardware ya. Ini mungkin gambarnya kurang jelas ini ya, kurang lebih seperti ini. Terus kan ada juga yang penasaran bagaimana cara untuk melubangi di bagian spar, Mas. Oke, nanti juga akan kita buatkan tutorialnya juga. Jadi ini udah ada lubangnya ya. Saya buka dulu. Oke, jadi ini adalah sisa daripada bekas potongannya. Ini lubangnya. Nampak kurang fokus ya ini kameranya, bentar. Nah, ini sudah fokus. Ini adalah lubangnya untuk spar. Jadi lubangnya untuk spar ini ya. Oke. Ini saya tutup lagi. Ini kan cuman buat sampel. Terus nanti saya buatnya itu mungkin ukurannya nggak sama persis ya, karena ini saya juga menggunakan limbah sisa-sisa potongan. Jadi yang penting nanti teman-teman itu kan tahu prosesnya bagaimana, yang penting itu ya. Jadi nanti saya buatnya itu kira-kira ini panjangnya sekitar 65an ada ini. Jadi nanti akan saya buat dari ini untuk satu sayap ini. Oke, mungkin sekarang kita prepare dulu, kita siap-siap. Jadi ini mau tak pindah di bawah dulu ya pesatnya, soalnya kita kerjanya itu di sini untuk motong hardware. Nanti saya berdua. Jadi kalau hardware itu memang kalau mau pengen rapi itu berdua. Kalau enggak sendiri juga bisa, cuman mungkin apa ya, harus teliti, harus ekstra hati-hati pokoknya kalau agar bisa pas. Kalau saya itu sama teman saya ini, Mas Anton. Jadi saya kalau hardware itu biasanya sama teman saya itu Anton. Jadi selain bantu untuk hardware, biasanya kita juga bikin konten ditemani Anton untuk kameramennya saya gitu. Kalau nggak sibuk bantu saya gitu. Oke, sekarang saya siap-siap dulu. Oke, sekarang kita pindahin dulu ya persiapan. Ini pesawatnya mau tak taruh di bawah. Besar banget ini, proyeknya belum jadi ya ini. Pesawatnya besar. Kita taruh bawah dulu aja ini. Oke, sekarang langkah pertama yang perlu kita siapkan yaitu ini, paku. Jadi paku ini fungsinya untuk apa? Untuk menancapkan. Bentar, aku tak cari airfoilnya yang mau buat hardware ya. Oke, ini kan udah nyiapin paku. Terus kita butuh mal. Ini airfoil ya. Jadi airfoilnya nanti buat cetakan mal hardware-nya. Ini nanti kita taruh di sini. Kiri kanan itu harus dikasih dua ini ya, airfoil ini. Untuk agar bisa membentuk airfoil kan harus ada mal-malan pola seperti ini. Jadi kan kalau kayak gini tuh kalian bisa bikin di manual juga bisa, nggak harus di laser ya. Ini kalian gambar di kertas,
Terus nanti kalau udah bentuknya udah sesuai, tinggal di triplek, dipotong pakai cutter, diamplas juga bisa. Dulu saya juga seperti itu, jadi nggak harus serba laser. Kalau memang nggak ada laser ya itu sebenarnya pakai cutter juga bisa kalau untuk ini. Terus ini untuk nanti separ yang apa ya, persegi. Sampelnya sebentar. Jadi ini yang separ ini nanti kan masuknya di sini di dalam untuk joiner. Tapi nanti kalau separ ini saya akan buatkan di konten berikutnya, bikin separ sama airfoil yang ada bautnya itu ya. Jadi biar bareng. Kalau ini khusus hardware. Jadi kalau kita udah nyiapin dua bahan ini, kita pasang di styrofoamnya ini yang mau dibentuk ya. Kalau ini kan cuman sampel, aslinya panjangnya ini kurang ya, masih sisa di sana. Cuman ini cuman buat sampel tutorial, enggak apa-apa ya. Kita tempel. Jadi seperti ini. Oke, kalau udah pas ya, ini kan flat bottom, airfoilnya itu datar. Jadi kalau datar ini harus ngepres di bawah juga, jangan sampai dia naik, nanti bentuknya nggak karu-karuan. Kita kasih paku ya sampai tembus. Ini tujuannya pakunya cuman buat pegangan agar airfoilnya itu tidak lari kemana-mana. Jadi saya tuh menggunakan paku dari dulu pertama kali main hardware ini. Mungkin ada cara lain, tapi saya menggunakan yang ini. Ini sisi sebelah kiri udah dapat. Terus kita balik bagian ini. Jangan sampai terbalik ya. Yang tadi kan madepnya udah ke sana, ini jangan ke sini. Nanti kalau dipotong nggak bentuk nanti. Ini sama. Paskan yang bagian bawah itu datar, lalu kita kasih paku lagi. Tutorial itu nanti di bawah link deskripsi ada, nanti kalian bisa free download gratis, tapi untuk saat ini belum. Kalau udah, kita taruh di tempat yang datar, jadi ini harus datar ya. Kalau ini kan box speaker ya yang tak buat ganjel ya. Di sini tuh masih kurang rata kayak gini ya. Itu harus rata. Kalau enggak nanti kan styrofoamnya itu turun ke bawah. Nanti kalau turun tuh hasil potongannya nanti enggak sama. Ada yang bagian tipis. Jadi kalau saya tuh mengakalinya ganjel triplek biar dia memang harus rata ya. Gini. Nah ini kan udah rata ya, nggak ada yang keceklong. Lalu biasanya saya kasih ini kayu, lalu menggunakan bata ini untuk pemberat, karena ketika di hardware ini styrofoam harus diam. Kalau ini ikut gerak nanti hasilnya kacau dia. Jadi harus dikasih batu, pokoknya pemberat lah di atas ini, dikasih batu bata ini bisa sama kayunya. Terus untuk hardware sendiri, ini hardware saya. Ini legend banget ini, udah lama sekali. Ini saya itu buat dulu ya berkali-kali gagal. Gagalnya saya itu dulu bukan masalah power ya. Kalau power itu sebenarnya udah dapat, cuman dulu itu kebakar. Jadi senarnya itu kawatnya jadi kebakar, jadi api gitu ya. Langsung bus hilang ini. Kalau yang ini udah ketemu settingannya menggunakan senar gitar nomor 2 ini, senar gitar nomor 2. Untuk merek ini senarnya Fuji. Terus kalau adaptor ini dulu saya dikasih teman Mas Eko. Terima kasih atas supportnya, ini udah lama banget. Jadi ini adaptornya itu ada setelannya mulai dari 12 volt sampai 25 volt ya.
Jadi kalau saya tuh ini panjang ini hardware ini kurang lebih 90 sentinan. Saya menggunakan power untuk gabus dekor itu menggunakan sekitar 19 volt. 19 volt itu di sini udah panas ya untuk gabus dekor. Tapi kalau kalian menggunakan hard form seperti gabus berbuah atau yang densitasnya lebih padat, itu maka power juga akan butuh besar. Jadi tegangan harus voltnya dinaikkan. Ini terbuat dari kayu. Mungkin sekarang akan kita praktekkan. Jadi nanti kamera akan kita taruh. Saya akan buat sama Mas Anton. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip. Di like dulu, komen, share, dan di subscribe. Terima kasih. Oke, sekarang kita udah siap. Kita colokkan dulu. Maaf kalau kameranya nggak begitu kelihatan ya. Ini kan cuman berdua. Nggak ada yang megangin di bawah. Oke, ini udah nyala. Siap kita potong. Jadi sebelum kita potong tuh kalau kita berdua itu memang harus kompak ya. Jadi kita tuh standby kayak gini seperti standby di depan. Nanti kalau mau masuk itu masuknya juga harus bareng, keluarnya juga harus bareng. Tujuannya apa? Biar hasil daripada hardware itu sama, halus itu. Nanti kalau kita jalan gini ya, jangan teman saya tuh masih miring kayak gitu, saya udah keluar. Bagian sini akan kepotong. Jadi istilahnya legok ya, legok guys, ini legok. Jadi kudu bareng metune. Oke, saiki tak siap-siap dhisik ya. Siap ton? 1 2 3. Oke. Nah, jadi kalau kita motong kayak gini pelan-pelan harus kompak. Biasanya saya melihat punya teman saya tak pantau dari sini. Jadi senarnya itu harus sama pergerakannya, nggak boleh ada yang duluan. Oke, jadi kita kawatnya senar gitar itu memang harus di atas ini, triplek. Tapi jangan terlalu ditaruh ke bawah soalnya nanti berat jalannya. Jadi harus ikutin pola ini juga. Ini udah di atas kotak persegi di depannya. Pokoknya nanti kalau mau keluar tuh biasanya ngitungin, tak hitungin biar bisa kompak gitu ya. Bentar, saya belum. Nanti turunnya ke bawah lurus ya. Siap Anton? 1 2 3, turun lurus terus ke bawah. Oke. Oke, ini bagian atas sudah dapat ya. Sekarang bagian sini. Ini adalah bagian yang leading edge. Apa itu leading edge? Leading edge itu bagian depan, trailing edge itu bagian belakang sini ya. Jadi ini kan masih ada sisanya ini, belum terpotong sesuai pola. Nanti kita potong sedikit saja. Dari depan ini kira-kira ya 1 sampai 1,5 cm. Oke, kita potong. Kita paskan dulu. Siap? 1 2 3, maju, lurus. Oke. Udah terpotong, ini bekasnya harus kita buang dulu ya nanti biar nggak menghambat. Sekarang langkah berikutnya kita mau potong bagian cetakan di separ ya. Jadi nanti untuk masukin triplek ini maksudnya untuk di sini. Ini kan udah tak kasih lubang, situ juga lubangnya itu harus posisinya sama, jangan selenco ya. Oke, kita siap praktekan. Jadi nanti masuk turun ke bawah, mentok ke kiri, terus ke atas, mentok ke kanan, terus keluar. Siap? 1 2 3. Turun lurus, lurus, udah mentok ke timur, ngetan, mentok, naik ke atas pelan. Oke, mentok ke kanan pelan-pelan, pelan,
Oke, udah mentap. Kita siap keluar. 1, 2, 3. Oke, ini udah selesai. Coba kita cek. Kita lihat hasilnya bagaimana. Ini ya. Nah, ini kan cepat banget ini. Ini mungkin kalau udah mahir nanti nggak ada 1 menit bisa menciptakan satu sayap ini. Jadi sangat instan dan cepat, terlihat rapi seperti pabrikan. Mantap ya. Jadi kalian nggak perlu susah-susah ngamplasi satu-satu, nyesetin untuk bentuk airfoil seperti ini, kan akan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Terus kita coba lepas. Oke, ini hasilnya ya. Ya, mantap sekali bukan? Halus, rapi. Jadi memang ini faktornya nggak cuman alat hardware-nya aja ya. Jadi kekompakan daripada teman-teman ketika membuat ini. Kalau sendiri bisa, cuman gimana ya? Itu kan alat saya itu panjang ya, jadi saya kurang nyaman untuk pegang sendiri kayak gini. Mungkin kalau kita bikin sayap yang kecil-kecil, saya bikin sendiri mungkin bisa. Sama sini harus tak kasih bantaran rel ragi pakai besi agar enggak memangkas ini. Itu bisa, cuman menurut saya ribet. Kalau masih selagi ada sama teman, bisa dibantu sama teman aja biar kita nggak buang bahan. Ini bisa dilihat hasilnya halus sesuai pola yang kita buat airfoilnya sama. Coba kita lepas untuk moldingnya. Saya akan perlihatkan untuk spar. Ini untuk spar ya, saya coba tarik keluar. Nah, ini kan dia keluar ya. Jadi ini tadi motongnya mudah. Ini ada lubang kelihatan kan? Nah, mantap. Nah, nanti ceritanya bagaimana? Ini spar terbuat dari triplek 3 mili. Jadi saya potong menggunakan laser cutting. Kalau kalian tidak ada laser ya potong manual dulu aja, tidak apa-apa. Namanya juga belajar ya, tidak harus dengan alat yang canggih. Terus ini nanti kita masukkan di sini sparnya nih. Nah, seperti ini. Lah, ini buatnya kalian harus full. Misalkan ini wingspan-nya 65 ya. Jadi tripleknya ini harus full sampai sini. Terus nanti kan pasti kalian bingung, lah ini joinernya nanti dari apa ya Mas? Jadi joiner untuk masuk di dalam ini saya menggunakan aluminium ya. Ini tapi nggak sepanjang ini panjang banget. Jadi nanti kita potong seperlunya. Biasanya itu saya menggunakannya hanya sekitar panjangnya sekitar berapa ya, 25 sampai 30 cm, nanti dibagi 2. Jadi nanti masuk gini. Nah, kenapa saya tuh idenya dapat ini ya, karena dulu tuh saya mau bikin yang bulat, untuk airfoil yang bulat separnya kayak gini. Saya tuh susah untuk mencari spare part yang untuk joiner, kan harus menggunakan karbon. Kalau enggak kita bikin dari kain kerah, nanti di tetesi Alteco kita mal dari separnya itu yang bulat. Tapi menurut saya itu terlalu ribet, terus kekuatannya menurutku susah sih. Nanti masih ini kan panjang banget, harus dikasih kain kayak gitu. Kalau menurut saya pakai ini tuh udah, karena apa, saya tuh udah ngetes, nge-review sendiri. Ini udah berkali-kali saya buat terbang pesawat jenis trainer, tak buat 3D, tak hentak-hentak. Terus yang terbaru itu 3D itu enggak apa-apa, jadi enggak patah. Terus ini ya, ini tuh kalau dipatahkan ke bawah itu susah ya, kalau sifatnya kita pendek. Ini kalau semakin panjang mungkin ya mudah untuk dipaksa, tapi kalau dia tuh kira-kira panjangnya cuman segini tuh mau dipatahkan itu susah. Nanti sekitaran segini, lebih panjang dikit yang spar aluminiumnya nanti kan gini. Kita mau gini itu susah.
nggak patah. Terkecuali kalau kalian tuh terbang terus jatuhnya itu dengan impact tinggi, mungkin bisa terjadi nggak patah sih, paling penyok ya. Tapi saya tuh belum pernah mengalami kalau ini penyok. Kemungkinan tuh penyok itu kalau crashnya arahnya kita menukik ke bawah. Kalau kita cuman hard landing atau apalah itu mungkin nggak sebegitu parah. Terus kalau ini nanti akan saya buatkan kontennya di next video ya. Jadi akan saya buatkan ini yang belum jadi. Ini kan udah jadi, udah saya lem, sama nanti ininya bagian airfoil yang nempel di bagian sini untuk sistem joinernya. Nanti akan saya buatkan mungkin di next video. Saya akan membuat pesawat aglistik ya. Saya akan merakit aglistik. Di situ kan saya juga menggunakan airfoil. Cuman airfoil saya itu simetris ini. Tapi enggak apa-apa. Ini kan flat. Nah, bedanya kan cuman bentuk airfoilnya simetris sama flat. Nanti kan kalau tutorialnya itu sama aja. Cuman perbedaannya di airfoilnya nanti saya menggunakan simetris untuk yang aglistik ya. Jadi nanti di next video akan saya buatkan bagaimana bikin sistem joiner nempel di sini, terus bongkar pasangnya di bagian bodi itu bagaimana, kan pasti teman-teman penasaran. Akan saya buatkan di next video. Untuk ini saya hanya khusus sharing-sharing, berbagi pengalaman tentang masalah hardware. Untuk kalian yang ada pertanyaan masalah hardware, masih kurang jelas atau ada kendala, silakan komen di kolom komentar di bawah. Nanti insya Allah akan saya jawab sebisa saya sesuai pengalaman yang saya miliki. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin untuk teman-teman yang baru join, silakan untuk di klik subscribe dulu, di like, di komen, share, dan di subscribe. Jadi agar terus mendukung channel saya itu berkembang. Nanti akan saya buatkan tutorial terus mengenai seputar aero modeling. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, baik yang saya sengaja ataupun tidak, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.